Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Oke ya. Gimana nih keadaan brother-brotherku semua nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini, saat video ini dibuat bro ya, Bitcoin itu ada sedikit retrace lah, hal wajar gitu bro ya. Setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan. Kali ini di area 102 ribuan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk Ethereum ya masih stabil di atas 2000 ya. Semoga saja teman-teman ya hari ini Bitcoin dan kawan-kawannya semakin mantap jiwa lagi ya. Kalau nggak salah hari ini nanti akan ada pertemuan gitu bro ya. Yang dimana untuk pembahasan tarif lah ya antara China dengan US gitu ya. Kalau hasilnya positif bro ya, mungkin ada penurunan tarif. Wah, mungkin di bulan depan bisa juga pemangkasan suku bunga ya kan. Mantap, market makin gacor lagi nih ya. Oke, yang penting kalian udah mulai taking profit gitu ya bro ya, jangan ditahan-tahan ya. Oke, kita langsung bahas aja di sini. Nah, sebelum kita lanjut bro, kita lihat untuk chartnya daripada si Bitcoin sendiri ya. Kalau kita lihat sih biasnya sangat-sangat apa ya, masih mendominasi kuat untuk naik. Cuman kan kita perlu wanti-wanti juga ya bro ya. Kita perlu waspada juga ketika ada retrace ya. Ketika ada retrace, otomatis altcoin itu retrace-nya jauh lebih dalam lagi dibanding Bitcoin. Bitcoin retrace mungkin 2% gitu kan. Altcoin bisa sampai 10-15% bro, apalagi dari sektor meme coin gitu kan. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat dari data daily-nya, bro, oke sebentar ya kita lihat seberapa sih dia mau retrace, semisal dia mau retrace gitu ya, mau koreksi gitu sampai mana. Nah, kita coba cek bro ya. Dia koreksi mungkin bisa sampai di area 0,5 atau di area 0,6 itu adalah area golden ratio. Cuman di sini yang perlu kita ketahui ada area satu zona nih bro ya yang mungkin bisa menahan price daripada Bitcoin biar nggak turun lagi sampai di area 0,5 atau di area 0,6 yaitu di area 0,382 bro ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat juga ya bro ya, mungkin bisa sampai di area 96 ya kan, 96 atau di area sini bro 97, 98 bisa juga karena di situ ada area gap yang cukup gede bro ya. Biasanya sih kalau nutup gap ini bisa langsung breakout kembali, apalagi di area 0,38 ini ya, itu juga ada area demand juga yang bisa menahan Bitcoin biar nggak turun ke bawah lagi gitu. Oke, coba kita kecilin time frame-nya bro untuk mencari yang lebih enak ya datanya gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya seperti ini bro ya. Coba kita ambil sedikit ya ini ya bro ya. Nah, ini tadi bro di area 97 sama ya di area berapa tadi? Di area 0,32 ya sama di area ini bro. Ini kemungkinan bisa menahan Bitcoin ya. Tapi dia ada potensi nih Bitcoin untuk retrace kembali. Coba kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil, mungkin di area 1 jam gitu kan. Apakah ada? Nah, kalau kita lihat dari 1 jamnya bro ya, kita perlu mewanti-wanti juga nih ya, takutnya nanti terjadi ke sini gitu kan. Bentar ya. Di mana? Di mana? Kita hapus dulu bro, kita cek ke sini. Oke ya. Kita coba ambil dari sini bro. Yang perlu kita wanti-wanti adalah di area sini ya bro ya. Oke, mana? Ya, itu di area 0,5 sama di area 0,6 bro. Di mana di situ ada area demand juga ya. Nah, ini bro ya. Jadi kalau dari time frame kecil 1 jam kita perlu mewanti-wanti di area sini bro. Itu di kisaran harga 98 atau di area 99 ya. Mungkin ada potensi Bitcoin untuk retrace ke area situ bro ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk taking profit karena saat Bitcoin nanti retrace ya otomatis altcoin juga akan mengalami penurunan. Nah, kali ini bro kita akan membahas PP. Mungkin holder daripada PP udah full senyum semua ya karena target yang kita tetapkan itu udah terrealisasi bro. Ya udah kena gitu ya. Sorry, salah ini ya. Nariknya salah lagi. Udah kena gitu bro ya target yang kita berikan gitu ya di area 168 ini udah kena, bahkan dia udah mau ngejebol ke atas lagi, maka price target berikutnya yaitu di area sini bro. Nah, ini adalah area berikutnya nih yang akan ditargetkan oleh si PP. Harga berapa? Ya ini bro ya, kisaran harga
16 ya, 16,9 sampai di kisaran harga 18 itu adalah price target PP berikutnya. Bahkan ekstrim price-nya ya teman-teman, atau ekstrim targetnya bro, itu bisa sampai di kisaran harga 24. Oke, menyentuh di strong high weekly-nya gitu ya. Semoga saja bro dalam waktu dekat. Cuman kan kita juga wanti-wanti, nanti kalau Bitcoin koreksi, PP juga akan ikut koreksi bro ya. Jadi buat teman-teman semua tetap harus namanya taking profit lah ya, jangan ditahan-tahan juga. Nah, seberapa sih dia mau koreksi gitu kan PP ini, semisal dia mau koreksi, mungkin kita bisa ambil dari sini bro ya. Kita lihat bisa juga bro masuk dalam golden ratio ya. Ada juga nih area yang bisa nahan daripada PP ya. Kita ambil di antara 0,5 sama 0,6 ya bro ya. Ya mungkin di kisaran harga inilah. Oke, di sini bro ya. Mungkin PP bisa koreksi sampai situ. Harga berapa? Ya ini bro, bisa kalian lihat sendiri ya. Mungkin di kepala 10 atau di kepala 11. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa yang namanya taking profit terlebih dahulu. Cuman kalau kita lihat bro ya, PP ini masih strong untuk naik bro, masih strong untuk naik. Asalkan Bitcoin nanti dia juga naik bro ya. Itu. Oke, ini ada target tadi ya dari time frame daily bro. Ya, oke, semoga terrealisasi ini PP. Full senyum nanti. Nah, berikutnya harga koin PP itu naik, bro. Ya, memang naik sejak kemarin lah ya. Kemarin sama kemarin malam itu mulai running naiknya gitu kan. Di mana 35%, 65% kan pedagang Binance berharap kenaikan 22% lebih lanjut lagi. Oke. Jadi kalau si PP itu mampu naik 22% lagi dengan price saat ini, bro, yaitu di area 13 atau di area 14 lah ya, itu maka harga PP akan naik cukup signifikan bro. Nah mantap ya, mungkin sampai kepala berapa ya, itu tadi kalian bisa cek sendiri lah ya. Oke, pedagang Binance sangat percaya diri nih karena PP open interest mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Nah, saat koin meme muncul kembali setelah berbulan-bulan aksi yang tenang, PP memimpin dengan lonjakan derivatif yang didorong oleh sentimen open interest atau OI ya. PP telah mencapai di area 531 juta US dollar, mendekati titik tertinggi sepanjang masa sebesar 555 juta US dollar. Dikit lagi bro ya, itu mencapai di ATH untuk si PP. Nah, jadi di sini bro kalau kita lihat ya, selain itu, tingkat pendanaan tertimbang OI melonjak hingga 0,0118%, mencerminkan lonjakan volume perdagangan yang lebih bullish. Penurunan bearish sebesar 5,71 US dollar ya dalam posisi short memperkuat optimisnya. Nah, jadi di Binance bro, Hopium menyebabkan 55% pedagang memegang posisi long. Oke ya, jadi mayoritas ini memegang posisi long karena prospek daripada PP memang masih sangat kuat ya untuk mengalami kenaikan harga. Yang penting kuncinya satu bro, Bitcoin itu strong naik, maka altcoin termasuk daripada PP bakal strong juga naiknya bro, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua kan saya udah mewanti-wanti nih, jangan lupa untuk taking profit. Ya kalau memang kalian udah profit ngapain ditahan-tahan bro ya. Tetap ya taking profit jangan 100%, 50 kah atau 30% kah atau 70% gitu bro ya. Yang penting sisain untuk price target kalian masing-masing. Target di area Rp1, Rp2, Rp3 dan seterusnya ya. Jadi buat komunitas PP tetap semangat ya. Price target masih bisa tercapai lah. Amin. Semoga saja ya. Tetap disclaimer dan salam.